Mari kita ikut aturan yang ditetapkan tuan rumah. Tuan rumahnya mesti punya aturan, yang lain mesti ngikutin tuan rumah. Mari kita harus dalam cara perkawinan ini kita mesti mengikuti yang ditetapkan KUA. Berarti KUA-nya mesti diikutin sebagai patokan. Jadi itulah yang dimaksud kalau ada yang titik-titik gitu, ya. Nah, ini ketuhanan yang berkebudayaan. Berarti ketuhanan ini harus ikut tata cara budaya. Lo kira Tuhan ngikutin Sanggar Lenong apa? Tidak banyak melakukan pembicaraan, diam, tenang. Anda orang yang amanah. 3, yang sangat dipercaya, ya, yang menjadi kepercayaan umat. Tidak jadi munafik, tapi antum tempat bertanya semua orang. Tidak jadi munafik, tapi antum tempat bertanya semua pihak. Tuh keren, silahkan. Itulah amanah, sifat daripada Utsman bin Affan. Atau antum ingin mengutamakan dakwah dengan cara fatonah, cerdas. 4, dengan cara fatonah, cerdas, dengan mengutamakan ilmu pengetahuan, paham undang-undang, paham situasi dan kondisi. Silahkan. Kalau diramu, Siddiq punyanya Abu Bakar, Tabligh punyanya Umar, amanah punyanya Utsman, dan fatonah punyanya Ali. Kalau digabung Siddiq, Tabligh, amanah, fatonah adalah sifat utuh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Indah sekali kalau itu bisa terjadi. Jamaah sekalian, maka izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting bahwa dalam situasi dan kondisi seperti ini gunakanlah strategi yang sebaik-baiknya. Dan ramu ini semua, blend ini semua, sehingga jadilah dakwah yang apa ya? Yang sebentar saya sering suka tersinggung gitu ya. Tapi maafin aja orang yang berkata gini, dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu apa ya gitu ya? Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu gitulah, bukan, dan pokoknya seolah-olah kalimat itu menjadi benar. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, dalam Islam itu ada basirah wa nadhirah. Ada memberi kabar gembira, ada memberi kabar takut. Bukan kabar gembira doang. Nabi bukan cuma ngajarin zikir doang. Nabi bukan cuma ngajarin sholat, zakat, puasa, haji doang. Nabi juga ngajarin perang. Nabi juga ngajarin mencontohkan demo. Contohin loh, tahun 616 Nabi turun ke jalan meneriakkan kalimat untuk menegakkan kalimat Allah dengan penduduk Quraisy. Bukan saya berarti suruh, bukan, tapi Nabi itu lengkap. Nabi menutup Masjid Nabawi dan orang satu persatu, hadis Bukhari dari Aisyah, orang satu persatu diajarin cara main pedang sama Rasulullah. Tuh, bayangkan itu. Ya. Ini saya ngomong begini, tahu-tahu besok nih ditutup, pengurus Ittihad kasih pedang atu-atu, jangan dong. Ini kalau begini parah namanya. Ya nggak bisa begitu. Ini kan kita lagi cerita Rasulullah itu lengkap pribadinya. Belajar naik kuda zaman Rasul. Ya. Ada orang yang berkata naik kuda itu zaman apa? Zaman dulu lagi. Ya Allah. Ya, Pak Jokowi naik kuda, Pak Prabowo naik kuda, ya. Semua belajar naik kuda kok, nggak ada masalah. Baik ibu sekalian, bapak jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, karena topik kita nggak boleh lari dari sejarah, maka kita lanjutin sejarah. Bismillah. Teman-teman yang di sini, maaf ya. Ya ini betul. Boleh rame banget, ada 369. Tadi ada 500-an nih. Saya sampaikan kepada semua teman-teman yang di Instagram, yang di Facebook, yang di Twitter, yang di YouTube juga ya. Pengajian di Masjid Raya Ittihad Tebet, Mas, sudah dimulai sekarang edisi perdana. Ya, Insya Allah bagi antum yang dekat Selasa depan silahkan bisa hadir di sini, tapi dengan tetap mengutamakan kemaslahatan bersama. Misalnya jaga jarak sesuai dengan apa yang telah diterapkan di sini.
Jangan lagi bilang, Ustaz, soft mesti rapat. Itu kalau dalam kondisi sehat. Ini dalam kondisi yang kemungkinan ada penularan, gitu aja ya. Cuci tangan sebelum masuk, periksa suhu sendiri, tahu diri kalau sakit, jangan datang sakit apapun, ya. Bisul, koreng, panu, kurap, kubis, jangan datang juga. Selain mengganggu juga, apalagi penyakit yang batuk, pilek dan sebagainya, nggak usah, jangan datang juga. Itu berlaku bukan cuma sekarang, selama lamanya gitu loh. Kecuali kalau penyakit yang aman lah dia ya. Penyakit yang aman misalnya apa? Mata keranjang. Nah, justru itu ke masjid karena akan mengobati penyakit itu ya. Penyakit kantong kering justru itu ke masjid gitu ya. Tapi kalau penyakit potensi menular sebaiknya di rumah saja. Berlaku seterusnya. Kalau bersin sudah cukup di rumah saja. Mau ke masjid Ustaz, cari masjid yang paling belakang yang tidak beriringan kiri kanan. Ambil dapat pahala jamaahnya dengan cara memisahkan diri dari jamaah agak di pojok belakang. Insya Allah Allah tetap mencatat langkah kaki ke masjid, walaupun tidak mendapat pahala 27 karena tidak rapat, tidak maju ke depan. Tapi yang sekarang ini tetap berlaku karena ini telah ada ijtihad para alim ulama dunia loh, ya. Bukan cuma Indonesia loh, dunia dengan soft yang renggang ini telah disepakati oleh para alim ulama sedunia. Di Madinah begini, di Mekah begini, di seluruh tempat kayak begini. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, yuk kita lanjutkan dakwah ini, lanjutkan pengajian ini dengan mengikuti segala macam koridor yang diterapkan. Maaf, ini harus matikan dulu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah bisa dengerin lagi ya. Hidup Jokowi, ya nggak apa-apa, hidup. Ada aja orang begitu. Ya hidup. Ya kan presiden kan ya, bukan teman kita, bukan teman lo ya, nggak apa-apa. Hidup. Siapa lagi? Jeddah hadir, insyaallah Jeddah. Ustaz mohon doa umat Islam di Indonesia dari komunis Cina. Ya amin ya Allah. Mudah-mudahan mereka tidak bisa mengganggu kita lagi dengan kesepakatan dan kekompakan kita tentunya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Anda bisa ngikutin live berikutnya. Ini naik terus nih, naik 400, 500. Biasanya sampai 11.000, 12.000 itu berhenti. Baik ya, saya lanjutin lagi biar fokus. Ya, bismillah. Terima kasih teman-teman sekalian. Insyaallah kita ketemu lagi. Aceh ya Allah, insyaallah. Bagikan unduh dulu ya. Ini unduh, video disimpan udah berarti ya. Maaf, ini cerita Isya ya? Hah? Itu jamnya 49, jam saya 54. Hah? Betul. Maaf Bapak sekalian, saya harus sekarang masih begini ya, masih sabar ya. Semenjak ada COVID ini kita baru tahu bahwa pengajian itu bisa disebarkan ke seluruh Indonesia dan dunia. Dari dulu juga sadar, tapi sekarang lebih sadar lagi. Kalau kita nggak open dengan mereka, kasihan. Kita openin mereka, biar mereka ikut walaupun di tempatnya masing-masing. Ini saya lagi tulis pengajian perdana Ittihad Tebet Mas. Pengajian perdana Masjid Ittihad Tebet Mas yang penuh dengan resiko. Gak usah ada yang penuh dengan resiko ya. Ya karena insya Allah kita orang yang paham hukum, ngerti sekali, kita mendukung ya sampai selesainya pemerintahan ini ya. Artinya kita tidak punya hak kecuali ada MPR DPR yang usul, silahkan. Tapi kita tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau ada yang coba mengganggu, merubah, mengusulkan, maka ini berhadapan dengan kita semua.
Itu harus kita garis bawahi. Ya. Kata orang Irama gini. Gimana tuh? Apabila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak akidah jiwa dan raga, apalagi juga harta gitu ya. Teret Pancasila pokoknya lah dari Undang-Undang Dasar 45. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi sedikit bahwa pada tahun Rasulullah diangkat sebagai Rasul 610, 13 tahun dakwah 623, pindah 623, 624, kurang lebih 624, 625 Masehi. Telah terjadi kesepakatan antara Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang beragama Islam tentunya dengan orang Yahudi Madinah, tentu yang beragama Yahudi, suku Aus, suku Hadzraj dan sebagainya, juga dengan beberapa orang tinggal di Madinah yang beragama Nasrani, juga ada yang tidak beragama alias bukan ateis waktu itu, Majusi ya, yang tinggal di kota Madinah. Terjadi kesepakatan. Kesepakatan itu disebut Piagam Madinah. Apa isinya? Satu, soal ekonomi, soal persaudaraan. Nabi pertama kali mempersaudarakan semuanya dalam ikatan persaudaraan sekota Madinah. Maka dari itu, ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala itu mengatakan hubbul watan minal iman, bukan sabda Nabi Pak, tapi itu ucapan daripada Hadratus Syekh Kiai Haji yang mulia Hasyim Asy'ari. Beliau berkata, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebahagian dari iman. Ini ucapan nggak sembarangan, bukan asal goblek aja. Beliau orang yang alim di antara orang yang alim telah menyimpulkan itu dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang dia miliki. Beliau paham banget tentang perjanjian Nabawi pasti. Karena itu beliau berkata hubul watan minal iman. Karena dalam hal itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan itu pada pasal 1 dengan sampai pasal 7. Pasal 1 disamaratakan dulu sama Nabi. Semua ini sama. Kedudukannya di hukum sama. Tidak ada bangsa Arab lebih tinggi daripada bangsa Ajam dalam struktur di negara. Artinya nggak boleh, ya, hukum dipandang karena dia ini begini nggak boleh. Sama kedudukan hukum. Apa tuh katanya equilibrium, equality before the law. Itu Rasulullah yang ucapin. Jadi pegangan paling dasar hukum di Indonesia dan di Amerika juga. Ada 5 pilar hukum di Amerika ya. Salah satunya apa? Orang Islam punya kitab Al-Quran. Dahsyat memang. Ya. Referensi hukum di Amerika Islam. Dan ternyata saya baru mempelajari hukum Perancis. Ustadz gaya banget pelajari hukum Perancis. Bukan kebetulan saya dapat tulisan bahwa hukum Perancis itu copy paste dengan Imam Maliki dan Syafi'i. Tuh, jadi kompilasi hukum di Prancis itu mengcompile daripada Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Itu dahsyat. Baik. Sampai di mana tadi? Oh, pasal. Nabi menyamakan. Enggak ada suku Arab dipanggil ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Nabi ke depan. Dipanggil juga Bilal. Abu Bakar, Masya Allah, suku Arab, Quraisy, gagah. Bilal, Masya Allah, dari Habasyah. Yang satu bangsawan, terpandang, kaya. Yang satu bekas budak dengan pakaian cuma 2 lembar. Bilal bin Rabah dari Habasyah Ethiopia, budak hitam kering. Dipanggil sama Nabi, nggak ada nih. Lebih mulia Abu Bakar, nggak ada. Illa takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sampai dipanggil sama Nabi dua-duanya untuk menunjukkan sama rata dalam Islam. Kemudian dipanggil lagi Ali ibn Abi Thalib. Siapa Ali? Masya Allah, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Thalib min ahlil bait.
yang punya anak Hasan dan Hussein, yang punya istri, Masya Allah, Fatimah Zahra, kurang mulia apa? Dipanggil lagi sama Nabi Salman Al-Farisi. Siapa Salman? Orang biasa dari Persia. Dan apa kata Nabi? Enggak, Ali enggak lebih mulia daripada Salman. Demikian pula Salman enggak lebih mulia daripada Ali. Semuanya mesti sama kedudukannya. Illa taqwa. Lalu mempersaudarakan sampai pasal 7 dipersaudarakan. Lah ini jadi patokan kita. Jadi patokan kita. Nah, para pendiri negara ini paham banget urusan kayak begini. Kan di sana lengkap, ada tokoh-tokohnya semua. Paham banget. Bahkan pada pasal yang ke-14 dalam Undang-Undang Madinah, dalam Piagam Nabawi, kalau ada kesepakatan antara kaum Islam dan yang bukan Islam, di mana kesepakatan itu membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk semua, maka pesan Nabi harus ikutin itu. Nah, itu pernah terjadi pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 1928 di negara kita. Kumpul semua, yang Java, yang Ambon, yang Sumatera, yang Celebes, yang Bali, yang Papua, kumpul, yang Arab, kumpul, yang Cina, agak nggak ikut dia, nggak ikut, tetap bikin sendiri, nggak mau ngakuin, ya. Tapi bukan berarti ini cacat sejarah ini harus antum ikut-ikutin sampai sekarang, nggak boleh. Itu nggak adil namanya. Cina yang dulu nggak mau gabung udah pada mati dulu, yang sekarang mau. Jadi jangan jangan menjudge orang karena dahulu begitu. Jangan, nggak baik. Islam nggak mengenal tuh yang kayak begitu. Isya. Baik, sedikit aja masih koma. Islam nggak mengenal yang begitu. Bahkan keturunan juga nggak boleh. Ini maaf saya ngomong sesuatu yang mungkin antum nggak suka nih, tapi nggak apa-apa, harus saya ngomongin. Ya, ada orang anaknya PKI, bapaknya PKI, anaknya jangan dihukum, dosa ente, nggak baik. Walaupun bapaknya terbukti secara sah dan meyakinkan, bahkan telah dihukum, ya, karena PKI, anaknya haram ente musuhin. Nggak berlaku dalam Islam yang demikian. Catat, kenapa? Karena Nabi Ibrahim, bapaknya juga, pamannya, keluarganya juga begitu. Rasulullah pun bahkan pamannya Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Ya, masa ente hukum ini keponakannya PKI ini? Nggak boleh. Nabi Muhammad punya paman siapa? Abu Jahal, Abu Lahab itu sejajarnya orang. Jadi nggak boleh menghukum karena bapaknya kenapa, ibunya kenapa, atau siapapun kenapa, nggak boleh. Nabi Lut, bininya bagaimana? Ada ustadz anaknya narkoba, ustadznya dimaki-maki, nggak boleh. Nabi Nuh anaknya kafir, betul? Nah, demikianlah Islam memandang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita laksanakan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pengertian dan pemahaman dalam hidup bernegara, dalam hidup berbangsa, dalam hidup beragama, dalam hidup bertetangga. Tujuan kita cuma satu, Indonesia tetap tenang, damai, akur, kompak, bersahabat, dan terus tidak pernah ada keributan sampai anak cucu kita ikut merasakan nikmatnya hidup di bangsa yang paling unik sedunia. Hidup di bangsa yang punya 714 suku tapi akur, kecuali masalah RUU HIP. Karena masih ada yang membela dan tetap mempertahankan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini yang paling kita tidak bisa mengerti dan tidak bisa terima. Dari mana mungkin ketuhanan yang berkebudayaan? Mari lihat peraturan ini ya. Mari kita ikut aturan sesuai dengan yang ditetapkan Sabta Marga. Artinya Sabta Marga dari atas. Semua mesti ikut. Contoh lagi, mari kita ikut aturan yang ditetapkan tuan rumah. Tuan rumahnya yang mesti punya aturan. Yang lain mesti ngikutin tuan rumah. Mari kita harus dalam cara perkawinan ini kita mesti mengikuti yang ditetapkan KUA. Berarti KUA-nya mesti diikutin sebagai patokan. Jadi
Itulah yang dimaksud kalau ada yang titik-titik gitu, ya. Nah, ini ketuhanan yang berkebudayaan. Berarti ketuhanan ini harus ikut tata cara budaya. Lo kira Tuhan ngikutin Sanggar Lenong apa? Nah, ini nih yang sering saya bilang, gimana pikirannya gitu loh. Nggak bisa diterima sampai seujung kuku, dan kita catat dalam sejarah yang tidak boleh dilupakan bahwa pernah ada pengkhianat terhadap Pancasila di negara kita. Terang-terangan untuk mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini terang-terangan betul-betul. Sejelas-jelasnya fakta yang sangat menyakitkan hati umat Islam dan umat Kristen dan umat Hindu dan umat Buddha dan umat Konghucu dan umat Protestan harusnya marah semua. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Esa itu kesepakatan semua agama. Tiba-tiba jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Tiba-tiba jadi ngurusin sanggar tari apa gitu ya. Nggak bisa. Ketuhanan yang Maha Esa harga mati, itu tauhid bagi kita. Ya, itu juga harusnya harga mati bagi semua agama. Sehingga orang atau lembaga atau partai, atau perkumpulan, atau organisasi yang menyetujui perubahan itu harus kena pasal 107 butir D. Apa itu? Hukuman 20 tahun. Coba lihat undang-undangnya. Usul doang udah dihukum sebenarnya. Usul doang dihukum. Coba lihat pasalnya. Ya. Kalau salah tolong koreksi gitu. Ya, saya nggak hafal pasal-pasalan dah. Yang penting itu ada hukumnya di negara kita. Mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan, tidak boleh main-main. Nggak boleh main-main dengan UUD 45, dengan Pancasila nggak boleh main-main. Ya. Dan alhamdulillah Presiden bersama Pak Mahfud dan seluruhnya kemarin udah menyatakan tuh, nggak ada deh pintu ruang buat yang begitu-begitu, nggak ada pintu ruang buat komunis, PKI, nggak ada. Dan Pak Mahfud pidato resmi loh, negara loh, depan presiden loh, dengan mengatakan apa? Yang sah dan berlaku itu yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 45. Itu yang mesti jadi patokan. Negara sudah mengakui, nggak ada lagi yang mengatakan Pancasila itu 1 Juni, nggak ada. Negara sudah tetapkan kemarin pidatonya seperti itu. Kalau mau ralat dulu, ya, insya Allah ini jadi panas lagi akhirnya nih. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita qomat, kita isya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu minkum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.